Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama gua di channel Uge Julianto atau di channel seputar otomotif 26 ini. Nah, di video ini seperti biasa ya, gua bakalan memberikan sedikit informasi ataupun fitur-fitur pada mobil kalian semua. Nah, jadi sesuai dengan lanjutan video sebelumnya ya, jadi ini gua coba lagi test drive di jalan tol setelah kondisi mobil gua ini ternyata terkena dampak recall ECU ya, atau bisa dibilang remap ECU teman-teman ya. Nah, jadi yang namanya habis di remap itu kita harus mencoba ataupun test drive semuanya ya, dari persnelingnya ini dari D, S, netral, R, dan juga P, dan juga tombol-tombol yang lain. Dan kebetulan ini gua mau coba fitur shift control pada ini, soalnya yang namanya remap nih gua rasain banyak banget perubahan atau perbedaan pada mobil ini ya. Nah, jadi buat kalian yang ikut terlibat, kira-kira mobil kalian kenapa enggak, nanti kalian bisa simak di video sebelumnya ya, karena saya sudah mencantumkan daftar nomor frame ataupun nomor rangkap mobil yang terlibat. Nanti mungkin gue bakalan cantumin link videonya di link deskripsi video ini ya, jadi kalian bisa simak sambil ngopi-ngopi, ngudut-ngudut. Dan ini yang gue rasain ya, ini kan mode eco ya. Yang namanya mode eco itu kan beda sama dengan mode power teman-teman. Jadi mode eco ini yang seperti biasanya lebih semut ataupun agak set-set dikit. Nah, tapi yang gua rasain nih setelah di remap nggak tahu kenapa ya, ini kayaknya lebih ngeglaser aja teman-teman, kayak lebih ser gitu kan. Tuh, ini gua tambah tombol power ya, tuh. Ini tombol power lebih makin enak teman-teman. Dan ini gua langsung pakai shift control, coba ya. Nanti shift control persnelingnya kita pindahkan dulu ke posisi semi manual ya, soalnya nggak bisa kalau misalkan posisinya ini bukan di semi manual ya. Nah, jadi kita pindahkan kalau RPM ini sudah agak rendah teman-teman ya. Nah, kita pindah masuk. Nah, ini masuk gigi 6 shift control. Nah, benar-benar beda. Jadi yang namanya habis di remap gue pikir sama ya, ternyata ada sedikit banyak perubahan lah. Jadi nggak cuman untuk keamanan sistem rem aja, jadi ternyata secara keseluruhan dari tenaga akselerasi dia bakalan berubah juga teman-teman. Nah, jadi makin enak aja gitu, gas sedikit langsung ser ya kan. Nah, jadi kita masuk gigi 7 ya, shift control. Kelihatan nggak teman-teman ya, kita di depan udah keluar sih, nggak jauh-jauh lah ya buat mainin. Yang penting gue pengen nyoba aja untuk kondisi mobil ini kan setelah habis di remap gitu kan, jadi semuanya harus kita coba. Dan buat kalian kira-kira emang apa cuman perasaan gua doang gitu kan, apakah yang lain juga sama setelah di remap kayak motor karbu kalau ganti CDI gitu ya, dia kayak seperti pakai CDI racing kali ya gitu rasanya. Dan ini pun yang gua rasain seperti ini, jadi nggak cuman rem aja gitu kan, jadi dari akselerasi pun sama. Jadi buat mobil ini nggak cuman di Agia aja ya, geblek, mobil nekat anjay.
entah ngapa untuk setir juga kayaknya lebih stabil, lebih enteng gitu kan. Untuk remnya pun sebenarnya kalau kata gue sih nggak banyak perubahan ya, jadi agak sedikit ini empuk aja gitu, semut untuk bagian remnya ini kan, karena memang yang namanya remap ECU ini ada sedikit kendala di bagian sistem rem ya, terutama di booster rem gitu ya. Jadi buat kalian yang belum tahu kenapa remap Toyota ini merecall mobil Agya dari tahun 2023 ini, karena ada bagian sistem komponen yang sedikit bermasalah di sistem rem, terutama di booster remnya. Jadi ada yang mengeluhkan remnya ini bagel ataupun terasa dalam gitu teman-teman ya. Nah, jadi si Toyota ini masih bertanggung jawab ya untuk memanggil satu persatu customernya loh. Jadi dia nggak lepas tangan aja gitu kan. Dan buat kalian kira-kira apa sih dampaknya kalau sampai kalian telat gitu ya untuk meremapnya, ataupun mobil gua nggak ada masalah kok gitu kan. Nah, jadi kalian jangan sampai seperti itu ya. Jadi nanti khawatir ECU pada mobil kalian ini takutnya kena teman-teman, jebol gitu. Lama-lama takutnya jebol teman-teman ya, kalau kalian menunda-nunda untuk meremap si ECU gitu ya. Lagian juga untuk meremap itu gratis kok gitu kan, nggak banyak, nggak kena biaya ataupun nggak lama ya teman-teman. Ini remnya pun agak enak teman-teman ya, dia lebih smooth gitu kan, lebih dalam gitu, lebih empuk aja gitu. Dan kira-kira berapa lama pekerjaannya ini kurang lebih ya, dari kalian tunggu servis, dari penerimaan tunggu servis sampai selesai cuci ya paling sejaman lah gitu kan. Apalagi sekarang kan kalian mau mudik ataupun keluar kota, jadi diusahakan jika nomor frame pada mobil kalian ini terlibat gitu kan, kalian bisa langsung kunjungi dealer terdekat pada wilayah kalian masing-masing ya, jangan sampai ditunda-tunda. Nah, mungkin dari gua nggak banyak teman-teman ya. Buat kalian jangan lupa di like dan di subscribe biar kalian bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Kalau gitu sampai jumpa. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.